Om Swastiastu, baik. Perkenalkan, nama saya Medi dengan NIM 220002. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu. Nah, di sini saya akan membuat video yaitu mengenai pembahasan penaturan, di mana tugas video ini untuk memenuhi tugas penaturan dengan pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan sistem ketuhanan dalam penaturan. Yang kedua, bagaimana proses penciptaan dalam penaturan. Yang ketiga, bagaimana konsep manusia pertama dalam penaturan. Dan yang keempat, bagaimana konsep penaturan tentang manusia yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam penaturan. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana konsep moral dalam penaturan. Nah, baik, saya akan memulai dari yang pertama, yaitu konsep ketuhanan dalam penaturan. Nah, agama Hindu selain dari berbagai agama lain yang dianut di Indonesia menjadi salah satu keyakinan yang dianut di negara ini. Sebagai bagian dari keragaman keyakinan dalam masyarakat Indonesia yang begitu beragam, umat Hindu seperti penganut agama lain yang diakui di Indonesia menjalani ajaran agamanya dengan penuh pengabdian. Agama Hindu di Indonesia berkembang dengan memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi geografis, waktu penentu hari baik atau buruk, dan kondisi sosial, ekonomi, serta situasi yang ada. Nah, konsep ketuhanan yang menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai awal dari segala kejadian terdapat dalam kitab suci penaturan yang merupakan kitab suci dalam agama Hindu Keharingan. Nah, konsep ini tercantum dalam penaturan pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Hemben huran tutuk penambalun tambun baya ije atun iye ije temparan taluhan diai jai penutuk sekup simpan hasam balut umba ambun ije dia bajo huntun tanduk ba sakupa dengan enun isen baterus kening hinja hasam balut umba kahin kuasa belum jat pajimat maharing. Nah, artinya zaman dulu kala permulaan segala masa yang ada ia adalah awal segala kejadian. Ia yang maha sempurna diliputi oleh kekuatan dan kekuasaannya menyatu di dalam keagungan dan kemuliaannya. Nah, selanjutnya bagaimana proses penciptaan dalam penaturan. Menurut keyakinan Hindu, proses penciptaan alam semesta terjadi secara berangsur-angsur dan mengalami evolusi. Beberapa kitab suci Hindu menjelaskan tahapan penciptaan alam semesta seperti berikut. Menurut kitab Purana, pada tahap awal penciptaan Brahmanda muncul. Pada saat ini Purasa dan Prakriti juga terbentuk dan pertemuan keduanya menghasilkan terciptanya alam semesta. Tahap ini terjadi secara bertahap, bukan secara sekaligus pada awalnya. Yang pertama kali muncul adalah cita atau ingatan memori di dalam pikiran yang mulai dipengaruhi oleh keinginan triguna yaitu satwa, rajas dan tamas. Tahap selanjutnya adalah pembentukan tritakarana yang terjadi dari budi atau naluri, mana atau akal pikiran, dan ahamkara atau rasa keakuan. Nah, kemudian muncul pancabudhiriya dan pancakarmendriya yang juga disebut dasendriya atau 10 indera. Setelah itu 10 indera ini mengalami evolusi menjadi pancatamatra, yaitu 5 benih unsur alam semesta yang sangat halus dan tidak berukuran. Terdiri dari suara, sentuhan, rupa, rasa, dan bau. Dari pancatan mantra inilah terbentuk 5 unsur kasar, yaitu ether, udara, api, air, dan bumi. Seperti yang dilakukan Ranjing Hatala, yang Maha Kuasa memiliki wewenang dalam mengatur yang ada di dalam semesta. Ia memberikan penamaan Raja Ujo sebagai pengenalan atas diri mereka. Pembagian ini disebut juga
khususan atau spesialisasi dengan penggunaan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang efisien ini. Nah, tidak lepas dari jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini tersirat dalam kutipan pasal 1 ayat 3 awal segala kejadian di dalam kitab suci Panaturan Ranjing Hatala berfirman, "Aku tuh Ranjing Hatala ije paling kuasa. Taparan taluhan dia tuntang kahapus. Tuntang kelawak jitu iya teh kelawak pambelum. Ije nenggareku ngangguran are bagare hinten karingan." Yang artinya, aku inilah Ranjing Hatala yang maha kuasa, awal dan akhir segala kejadian dan cahaya kemuliaanku yang terang, bersih dan suci. Adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi dan aku sebut ia hinten karingan. Berdasarkan kutipan ayat tersebut, Ranjing Hatala langit menyatakan kebesarannya bahwa awal dan akhir segala kejadian. Kemudian pasal 2 Ranjing Hatala bersama Jata Belawang Bulau menciptakan bumi dengan segala isinya selama 7 hari lamanya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana konsep manusia pertama dalam penaturan. Bunyi pasal 19 ayat 2 Kitab Penaturan disebut sebagai berikut. Ranjing Hatala jadi menghandak kakare talu handiai ije jadi injadi tuntang kalute kea uang kakare talu handiai ije injadi harian andau tinai hayak tekia iye japat tata hetu jadi umbet ketika aku menjadian kakare talu handiai uang pembelum kalunen aku menjadian biti bereng aingku akan menyuang pembelum ije hingga handak awiku. Nah, artinya Ranjing Hatala langit sudah berkehendak demikian, begitu pula ia menjadikan segala kehendak untuk masa mendatang. Maka ia berfirman, sekarang tibalah saatnya aku menjadikan kehidupan dunia. Aku menciptakan wujud serupa aku untuk mengisi kehidupan dunia yang aku kehendaki. Karena sesungguhnya kehidupan itu adalah aku. Nah, bisa diidentifikasikan bahwa setelah makhluk-makhluk muncul dari peristiwa Pajanjuri, Ranjing Hatala kemudian berkeinginan untuk menciptakan entitas yang serupa dengan dirinya. Ini berarti bahwa Ranjing Hatala ingin menciptakan makhluk yang memiliki wujud dan atribut yang mulia atau sifat-sifat ilahi yang memilikinya. Yang keempat yaitu bagaimana konsep penaturan tentang manusia yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam penaturan. Agama Hindu dianggap sebagai agama yang bersifat universal. Nah, mengikuti perkembangan zaman, kondisi, dan situasi, keyakinan merupakan prinsip mendasar dalam agama Hindu. Dan semakin bijaksana perilaku seseorang, semakin baik dianggap mempraktikkan ajaran agama dan mengikuti panduan ajaran yang diajarkan oleh agama tersebut. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Marlina 2019 juga mengungkapkan bahwa agama Hindu memberikan paduan kepada umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia sambil tetap memperkuat kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, salah satu cara yang umum dilakukan oleh umat Hindu adalah dengan menyampaikan diri mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan cinta kasih yang menjadi pedoman untuk mengikuti perbuatan dharma sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu juga mengajarkan umatnya untuk melaksanakan yatnya atau upacara suci sebagai bentuk cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala. Nah, yang kelima yaitu bagaimana konsep moral dalam penaturan. Nah, pengertian moral itu sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau moris, yang merujuk kepada adat istiadat atau kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara dalam kehidupan.
Nah, moralitas pada dasarnya mengacu pada kemauan seseorang untuk menerima dan mengikuti peraturan. Konsep moral sendiri berkaitan dengan aturan atau perilaku yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu atau budaya. Konsep moral ini menentukan pola perilaku yang diharapkan dari semua anggota kelompok atau sosial dari perspektif atau etika dharma. Manusia menyembah dan berbakti kepada Tuhan karena sifat-sifat luhur yang dimilikinya. Nah, rasa bakti dan penghormatan kepada Tuhan muncul dari hati manusia karena Ranjing Hatala yang dikenal sebagai Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, yang melimpah kasih dan kebijaksanaannya kepada umatnya. Sebagai penganut agama yang tunduk pada perlindungannya, kita memiliki utang budi yang dalam kepada Ranjing Hatala yang tidak dapat terbalas dengan cara apapun. Oleh karena itu, salah satunya cara untuk memenuhi kewajiban moral ini adalah dengan mengungkapkan rasa terima kasih kita yang paling tulus kepada Ranjing Hatala seperti yang dicontohkan oleh Raja Bono. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Nah, dari penjelasan mengenai kitab Penaturan adalah mengajarkan konsep ketuhanan yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Selain itu, kitab ini juga memberikan ajaran mengenai sistem ibadah dan pelaksanaan konsep ketuhanan. Kitab Penaturan mengajarkan bahwa proses penciptaan alam semesta dan isinya merupakan hasil dari kuasa luar biasa Tuhan. Walaupun konsep pertama tidak dijelaskan secara rinci, Kitab Penaturan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di dunia. Konsep penaturan tentang manusia menekankan bahwa mereka harus menjalankan tugas mereka di dunia dengan kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli di dalam melaksanakan kewajiban di dunia ini. Kitab Penaturan juga mengajarkan konsep moral yang menegaskan bahwa konsistensi dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang akan mengaruhi nasib mereka setelah kematian, termasuk apakah mereka akan mencapai neraka, surga, atau moksa. Kitab ini juga menekankan pentingnya menginternalisasikan nilai-nilai ilahi dan mengintegrasikan faktor internal dan eksternal dalam mendidik anak dengan menjadikan Kitab Penaturan sebagai landasan utama dalam nilai-nilai etika Hindu. Dengan demikian, Kitab Penaturan memberikan ajaran tentang konsep ketuhanan, penciptaan manusia, dan tugas tanggung jawab serta moral yang harus diterapkan oleh umat Hindu Kahringan. Baik, sampai di sini pembahasan saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf, dan jika ada kesalahan dari pembahasan saya minta maaf. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.